Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Aulia Rahma dengan CP129. Di video kali ini aku ingin ngejelasin juga menyampaikan beberapa skenario inventory pada gubuk makan Mang Diki. Dan di video kali ini adalah merupakan final project dari kegiatan studi independence aku di PT Sitek ERP Indonesia. Dan aku merupakan salah satu anggota kelompok dari kelompok 6. Oke, kita langsung aja buka untuk skenario inventory-nya. Nah, skenario inventory di gubuk makanan Mang Bikin di sini ada 4. Di sini aku buat 4 untuk per modulnya. Yang pertama itu ada WHIN atau warehouse in pemasukan, yaitu manajer inventory gubuk makan Mang Dikin melakukan penerimaan barang yang telah dibeli oleh pihak purchase sebelumnya yang baru saja tiba dikarenakan jumlah barang yang tersedia menipis. Kemudian pihak inventory melakukan pengecekan barang yang diterima sesuai dengan PO yang dibuat. Nah, di sini merupakan eh, nama vendornya yaitu PT Serbu Ada. Dan untuk produknya atau bahannya itu ada beras 20 kilogram, bumbu yang lain 10 pieces. Dan di sini kita akan melakukan pengecekan pada WHIN. Kita langsung masuk ke Odoo-nya. Kita bisa masuk ke Office Stories. Oke, di sini karena sebelumnya aku telah membuat atau telah men-screenshot pada WHIN yang pertama ini, yaitu tampilannya seperti ini. Pusat yang pertama ini kita cari untuk dokumennya. Baik, ini tampilan untuk WHIN pada skenario inventory ini, di mana kita telah menerima produk dari pembelian bahan baku yang telah dilakukan oleh purchase. Di mana di sini terdapat ada beras 20 kilo, bumbu oncom 10 pieces, bumbu liwet 10 pieces, dan juga bumbu garam asam sebanyak 10 pieces juga. Di sini bisa terlihat untuk source dokumennya juga dari purchase 182. Di sini operation type-nya dari kita masukkan ke warehouse atau gudang Yogyakarta yang destination location-nya itu di pusat stok. Dan untuk nama vendornya atau kita membelinya pada PT Serbada sama seperti skenario. Dan ini untuk hasilnya. Dan gambar di atas ini merupakan receive yang masuk kemudian telah divalidasi. Setelah PO selesai dibuat, maka akan masuk ke receive. Pihak purchase telah melakukan pembelian bahan baku seperti pada keterangan di tabel di atas. Setelah itu, pihak inventory melakukan pemeriksaan pada barang yang datang dan memasukkan jumlah yang diterima apakah sesuai dengan pesanan atau tidak. Setelah selesai, kemudian divalidasi dan status resep sudah selesai atau down, yang artinya barang diterima sudah sesuai. Seperti ini untuk tampilan akhirnya. Oke, lanjut. Kita masuk ke skenario yang kedua, yaitu inventory adjustment. Inventory adjustment ini merupakan penyesuaian stok ya teman-teman. Jadi manajer inventory gubuk makan Mandiking melakukan penyesuaian terhadap bahan baku untuk pembuatan produk es campur. Dikarenakan pada skenario gubuk makan Mandikin ini tidak memiliki modul manufaktur, maka inventory melakukan inventory adjustment untuk penyesuaian produk agar stoknya sesuai seperti realitanya. Berikut ini untuk bahan baku pembuatan es campurnya. Sebelumnya kita bisa cek dulu produk atau stok dari es campur tadi ya teman-teman. Ini ada es batu, kita bisa cari es batu. Ini es batu ada 10 pieces. Tidak ada air putihnya 10 liter, lalu ada buah-buahan 7 kilo, lalu ada jelly, ada 2 pieces, lalu ada susu,
dua kaleng, dan terakhir ada sirup. Oke, masing-masing sudah ada stoknya ya teman-teman. Lalu kita melakukan inventory adjustment, di mana inventory adjustment ini kita akan melakukan penyesuaian stok dengan mengosongkan stoknya, di mana kita telah memproduksi atau telah membuat es campur itu menggunakan bahan-bahan tadi, kan otomatis bahannya habis ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan penyesuaian stoknya. Kita masuk ke operation, kita klik inventory adjustment. Oke. Oke teman-teman. Di sini karena banyak produk pada inventory adjustment, kita bisa pilih untuk bahan baku pada es campur, yaitu pada di sini ya teman-teman. Ini es batu, air putih, sirup, susu, buah-buahan, dan chili. Oke, langsung saja kita melakukan penyesuaian stoknya dengan cara kita klik counted ini ya, counted quantity di sini kita nolkan, kita nol, ini juga nol, ini juga nol. Oke, maaf teman-teman karena ternyata di sini produknya ke double, kita jadikan kontennya satu aja karena agar tidak minimum stok sekali. Oke, sini kita masukkan satu di mana nanti produknya akan berubah jadi satu semua. Stoknya akan berubah menjadi satu semua ya teman-teman. Lalu kita checklist pada bagian sebelah kiri. Oke, setelah itu kita apply. Di sini kita akan melakukan update quantity. Kita apply. Oke, di sini telah terlihat bahwa kuantitinya akan berubah menjadi satu PC, satu PC, satu PC semuanya ya teman-teman. Maka kita telah berhasil melakukan inventory adjustment. Kita juga bisa cek pada produk dengan melihat on hand-nya, atau kita juga bisa melihat move story. Oke, di sini kita bisa terlihat bahwa produk jelly, buah-buahan, sirup, susu, air putih, dan juga es batu itu telah melakukan inventory adjustment. Begitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, yang ketiga itu adalah pathway rules. Jadi pathway rules itu adalah eh, proses penempatan penyimpanan, gitu ya teman-teman. Pada pembelian bahan baku produk makanan yang membutuhkan suhu ruangan dingin agar bisa bertahan lama, maka manajer inventory melakukan pathway rules atau perpindahan location secara otomatis. Apabila terjadi pembelian pada bahan baku tersebut, maka akan masuk ke dalam location sesuai tujuan. Berikut bahan baku untuk skenario pathway rules. Nah, untuk skenario yang ketiga yaitu pathway rules. Jadi pathway rules ini kita tuh bisa buat di sini ya teman-teman, configuration, kita pilih pathway rules. Nah, untuk skenario kali ini aku mau coba pada pusat stok buah-buahan dan juga chili. Kan sebelumnya atau di skenario yang pertama kita telah melakukan WHN. Pada skenario sebelumnya kita telah melakukan WHN pada buah-buahan dan juga jelly, di mana nanti ketika purchase melakukan pembelian bahan baku buah-buahan dan juga jelly yang harusnya produk itu sampai pada pusat stok, maka langsung dipindahkan pada pusat stok kulkas. Karena bahan atau produk dari buah-buahan jelly ini, buah-buahan dan juga jelly ini harus membutuhkan suhu ruangan yang dingin agar dapat bertahan dengan lama. Kita bisa melihat ini pada inventory adjustment juga bisa. Itu juga akan terlihat. Nih, kita bisa terlihat di sini. Untuk buah-buahan dan juga jelly, mengapa di sini pusat stok kulkas, sedangkan yang lain pusat stok, karena kita telah melakukan
settingan pada pathway rules di mana jika barang tersebut masuk atau telah diterima pada pusat stok, maka akan langsung berpindah pada pusat stok kulkas. Kita juga bisa cek pada moves history. Oke, di sini pusat in atau kita telah melakukan pembelian, purchase telah melakukan pembelian pada bahan baku jelly dan bumbuhan. Dan di sini terlihat bahwa tujuannya itu pada pusat stok kulkas ya teman-teman, karena kita telah melakukan settingan pada pathway rules. Jadi cara kerja dari pathway rules seperti itu. Lalu yang terakhir ada scrap. Pada gubuk makan Madikin terdapat menu makanan yang membeli pada vendor. Namun, ternyata belum sampai 2 hari makanan itu sudah tidak layak disajikan. Maka dari itu, bagian inventory melakukan scrap order terhadap produk betuk goreng sebanyak 3 porsi. Oke, di sini adalah transaksi yang telah saya coba pada getuk goreng sebesar 3 porsi. Kita langsung ke odonya saja. Kita masuk pada operation, kita pilih scrap, kita new, kita produk ketuk goreng, oke. Untuk kuantitinya kita 3. Untuk source location-nya kita pilih yang pusat stok atau Yogyakarta, karena itu merupakan eh, warehouse utama atau warehouse yang paling besar ya teman-teman di skenario Gubuk Makan Mudik ini. Baik, kita akan lanjutkan yaitu search location. Di sini kita pilih, kita ketik aja pusat stok. Oke. Lalu di sini kita pilih pusat stok sampah karena kita akan membuang atau men-scrap order, menyingkirkan barang yang telah tidak layak pakai. Ini kita juga bisa mengisi source dokumen, yaitu P000-187, di mana source dokumen ini merupakan dokumen berasal dari purchase atau pembelian pada dokumen dengan nomor P00187. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita bisa klik validate. Baik, jika sudah seperti ini, maka scrap order yang telah kita lakukan telah berhasil. Dan ini merupakan tampilan akhirnya, sama seperti yang saya contohkan tadi pada Udo. Gambar di atas menunjukkan scrap order telah berhasil dilakukan. Pada gubuk makan Mang Dikin ini, scrap order dilakukan ketika ada produk yang sudah tidak layak konsumsi. Kemudian pihak inventory akan melakukan scrap pada barang tersebut. Setelah itu akan dilakukan validasi dan statusnya selesai, yang berarti scrap order telah selesai dilakukan. Oke, di sini juga statusnya done. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai staff inventory pada skenario inventory Gubuk Makan Mang Dikin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.